Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masuk pada uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi ini digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara nilai residual pada waktu tertentu dengan nilai residual pada waktu sebelumnya dalam model regresi linier. Dalam kata lain, uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara residual satu observasi dengan observasi lainnya. Nah, hal ini dapat terjadi karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lain. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan untuk menentukan apakah dalam model regresi tersebut terdapat gejala autokorelasi atau tidak, di sini saya menggunakan asumsi dari Santoso 2012 dalam bukunya bahwa salah satu uji autokorelasi yang dapat digunakan itu menggunakan uji Darwin-Watson atau uji DW. Uji Darwin-Watson ini digunakan untuk menentukan apakah terdapat autokorelasi pada residual dengan melihat nilai DW atau Darwin-Watson. Nah, dasar pengambilan keputusannya itu adalah yang pertama, apabila jika nilai DW berada di bawah -2 atau lebih kecil dari -2, maka disimpulkan terjadi autokorelasi positif. Nah, jika nilai DW berada di antara -2 sampai +2 atau -2 lebih kecil dari nilai probability, kemudian nilai probability lebih besar dari +2, maka artinya tidak terjadi autokorelasi. Nah, yang ketiga, apabila nilai DW berada di atas +2, maka terjadi autokorelasi negatif. Nah, langsung saja untuk uji autokorelasi ini juga kita uji dengan masing-masing struktur. Yang pertama, untuk struktur yang pertama, ini untuk uji multicolnya kita close terlebih dahulu. Nah, untuk uji autokorelasi pada struktur pertama kita pilih dengan menyertakan variabel dependennya terlebih dahulu, yaitu Z, lalu kita klik Ctrl, kemudian X1, X2 sebagai variabel bebasnya, dan di sini kita klik kanan dan open as equation. Nah, ini C-nya kita sesuaikan. C-nya posisinya di setelah variabel dependennya. Nah, model panel offsetnya ini kita pilih sesuai dengan tadi yang model estimasi terbaik yang terpilih, karena untuk struktur 1 ini yang terpilih itu adalah model random effect atau RAM. Jadi di sini kita panel offsetnya pilih yang RAM. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya ini sudah muncul ya nilainya, dan oke, ini sudah muncul nilai Darwin-Watson pada autokorelasinya di sini adalah 1,175780. Nah, kita copy dan kita masukkan ke dalam penelitian kita. Nah, sebelumnya kita ini dulu ya, kita buatkan tabelnya terlebih dahulu untuk meringkas nilai Darwin-Watson-nya yang tadi kita kopikan di sini untuk menyesuaikan. Nilai Darwin-Watson atau uji autokorelasi pada struktur 1 adalah 1,175780. Oke. Nah, untuk uji autokorelasi pada struktur 1 ini sebesar 1,7580, dan disimpulkan ini -2 di antara -2 dan juga +2. Nah, ini masuk pada dasar pengambilan keputusan yang pertama. Jadi nilai DW pada struktur 1 ini nilainya di antara -2 yang kedua, maksudnya dasar pengambilan keputusan ini masuk yang kedua, artinya nilai Darwin-Watson pada struktur 1 senilai 1,17 itu letaknya di antara -2 sampai +2, sehingga dapat disimpulkan pada struktur 1 ini tidak terjadi autokorelasi. Nah, untuk struktur yang kedua caranya juga sama.
Ini kita freeze dan kita rename autocall struktur 1. Nah, ini kita close saja. Kita lanjut untuk yang struktur yang kedua, itu variabel y independen, kemudian x1, x2, z. Kita klik kanan, lalu open as equation. Kita sesuaikan lagi posisi variabel dependennya dengan memposisikan c di sini. Lalu panel optionnya untuk struktur kedua tadi kan yang terpilih adalah FEM atau Fixed Effect Model. Jadi kita pilih Fix, lalu klik OK. Oke, di sini sudah muncul output data regresi untuk melihat nilai DW-nya. Kita rename dengan nama autocall struktur 2. Nah, nilai DW pada struktur 2 ini terlihat 1,18. Nggak ke copy. Nah, kita tulis di sini ya. 85282. Atau kalau bisa langsung ini langsung di copy angkanya saja lalu di paste. Ini biar takutnya ada typo gitu. Kita pastekan saja langsung. Nah, untuk struktur yang kedua, ini nilai DW-nya atau turbine wattnya itu senilai 1,1855282, yang artinya ini masuk pada pengambil dasar yang kedua juga. Nilai DW berada di antara -2 sampai +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur 2 ini juga terbebas atau tidak terjadi autokorelasi. Dan untuk model ini itu sudah terbebas dari autokorelasi di struktur 1 maupun struktur 2, sehingga untuk uji asumsi klasik autokorelasi model ini sudah terpenuhi. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut pada teknik analisis data selanjutnya pada video berikutnya.